rekan-rekan mahasiswa, selamat datang kembali di kelas digital kita. Perkenalkan, saya Asroful Abidin. Di video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama membedah salah satu pilar penting dalam teknologi energi terbarukan, yaitu sistem konversi energi biomasa. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana sebenarnya asalnya biomasa ini? Rekan-rekan mahasiswa, biomasa pada dasarnya berasal dari semua bahan organik di sekitar kita. Sumber utamanya bisa kita kelompokkan menjadi tiga, dari tanaman, manusia, atau hewan. Contohnya, mulai dari sisa panen, limbah pabrik mebel, hingga kotoran ternak yang bisa kita olah menjadi energi. Di layar, rekan-rekan bisa melihat 5 jenis biomasa utama. Pertama, kayu yang bersifat tradisional, limbah pertanian dari sisa panen, sampah organik rumah tangga, gas TPA yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah, dan terakhir bahan bakar alkohol seperti bioetanol hasil fermentasi tanaman. Secara formal, biomasa adalah semua bahan organik yang energinya bisa dilepaskan saat dibakar atau diubah menjadi bahan bakar. Penting dicatat, biomasa adalah energi terbarukan yang bersih. Mengapa? Karena emisi CO2 yang dilepaskan saat pembakaran akan diserap kembali oleh tanaman saat tumbuh, sehingga siklus karbonnya bersifat netral dan meminimalkan efek rumah kaca. Menariknya, biomasa adalah bahan bakar pertama yang dikenal oleh manusia. Jauh sebelum ada listrik, kayu sudah digunakan untuk memasak dan pemanas. Bahkan, pembangkit listrik tertua di dunia pun mengandalkan kayu karena ketersediaannya yang melimpah sebelum penemuan minyak bumi. Bagaimana cara mengkonversinya? Ada 3 jalur utama. Pertama, pembakaran langsung untuk panas. Kedua, konversi termokimia seperti pirolisis, hydrothermal treatment, dan gasifikasi untuk menghasilkan gas atau arang. Dan ketiga, konversi biokimia menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan biogas atau etanol. Salah satu metode modern adalah hydrothermal treatment. Uniknya, proses ini menggunakan air sebagai pelarut sekaligus katalis. Hasilnya tergantung suhu. Suhu rendah 150 sampai 250 derajat Celcius menghasilkan arang atau car. Suhu menengah menghasilkan minyak dan suhu tinggi di atas 350 derajat Celcius menghasilkan gas sintesis. Berikut adalah contoh proyek dari Metro Vancouver. Teknologi ini disebut dengan Hydrothermal Liquefaction atau singkatnya HTL. Proses ini menciptakan bahan bakar terbarukan rendah karbon yang dapat digunakan langsung di sektor transportasi, mulai dari pesawat terbang, kapal peti kemas, kereta api, hingga truk. Secara tradisional, limbah cair dipisahkan menjadi air bersih dan padatan yang disebut dengan biosolids. Selama ini, biosolid digunakan sebagai pupuk atau reklamasi lahan. Namun, seiring bertumbuhnya populasi, jumlah limbah meningkat drastis. Kita mulai kehabisan ruang hijau untuk menampung biosolid ini. Disinilah HTL masuk sebagai solusi yang cerdas. Alih-alih membuat pupuk, HTL meniru bagaimana bahan bakar fosil terbentuk di perut bumi. Bedanya, jika alam membutuhkan jutaan tahun, HTL melakukannya hanya dalam hitungan menit. Ini adalah alternatif yang aman, sederhana, dan mudah diterapkan secara luas untuk mengelola limbah padat kota. Luar biasanya, proses ini mengurangi volume limbah hingga 90%. Lumpur limbah dimasukkan ke dalam pompa bertekanan tinggi hingga 20 megapascal. Kemudian dipanaskan hingga suhu ekstrim 350 derajat Celcius. Setelah sekitar 30 menit, material organik terurai menjadi molekul hidrokarbon sederhana.
Hasil akhirnya dipisahkan menjadi tiga aliran. Pertama, HCl solid atau biosolid. Yang kedua adalah air yang kaya nutrisi untuk diolah kembali. Dan produk utama kita yaitu adalah minyak bicarbonate. Ya. Minyak bicarbonate ini kemudian dikirim ke kilang penyulingan untuk diubah menjadi bahan bakar. Bahan bakar cair terbarukan ini sangat vital bagi sektor transportasi yang sulit menggunakan tenaga listrik baterai. Ini adalah pendekatan sirkular yang sempurna, berbeda dengan bahan bakar fosil yang menambah emisi CO2 baru ke atmosfer. HTL hanya mendaur ulang karbon yang sudah ada di lingkungan kita, sehingga menggunakan biocoal tidak mengubah tingkat karbon dioksida di atmosfer secara keseluruhan. Ini merupakan reaktor hidrotermal treatment skala laboratorium yang berada di lab kami, yang sering kami gunakan untuk research terkait pengolahan limbah atau biomasa menjadi energi. Melalui teknologi ini, limbah bukan lagi akhir proses, melainkan awal energi baru. Semoga materi ini menginspirasi kalian untuk terus mengeksplorasi energi terbarukan. Saya Asroful Abidin, terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya.